warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ponika, saya dari Prodi Keperawatan Pangkat Pinang tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat otak dan medula oblongata. Oke, di sini kita ke korteks cerebral. Ini berfungsi untuk berpikir, memahami, berbicara, memproduksi, dan memahami bahasa, ingatan, kesadaran, fungsi motorik lanjutan. Dan kedua itu ada talamus. Talamus ini berfungsi sebagai mengirim pesan sensorik estafet dari tubuh menuju otak dan juga mengatur tingkat kesadaran. Dan yang ini ada juga cerebrum. Cerebrum ini berfungsi sebagai pusat kesadaran, pusat penyimpan pesan atau memori, pusat kepandaian, pusat gerak, pusat penglihatan dan pendengaran. Dan ada juga corpus callosum. Ini berfungsi sebagai penghubung atau tempat komunikasi antar belahan otak kiri dan kanan. Dan juga ada hipotalamus. Ini berfungsi mengendalikan sistem saraf tak sadar atau pusat pengaturan emosi. Dan ada juga kelenjar pituitari. Ini berfungsi menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh Anda. Dan ada juga frontaroli. Ini berfungsi menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan dan menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang serta menghantarkan rangsangan antara bagian yang dihubungkan. Dan kita ke reticular activating system. Ini berfungsi untuk mengatur kesadaran dengan merangsang korteks cerebri untuk menerima rangsangan dari seluruh tubuh. Dan yang ini ada juga medula oblongata. Ini berfungsi mengendalikan gerakan otot, gerakan tidak sadar seperti frekuensi denyut jantung. Dan yang terakhir ada cerebellum yang berfungsi mengatur keseimbangan, kendali gerakan mata, dan mengendalikan gerakan sadar. Oke, selanjutnya kita ke sistem saraf keti 12 kranial. Yang pertama itu ada saraf olfaktori yang berfungsi memperingatkan jika ada bau yang kurang sedap. Yang kedua ada saraf optik yang berfungsi membawa pesan visual dari retina ke otak. Dan ketiga ada saraf okulomotor berfungsi untuk pergerakan otot bola mata dan kelopak mata. Yang keempat ada saraf trochlear berfungsi dalam pergerakan otot bola mata. Yang kelima ada saraf trigeminal yang berfungsi memberikan afferensi taktil, proprioceptif dan nociceptif ke wajah dan mulut. Dan keenam itu ada saraf abdusen yang berfungsi dalam pergerakan bola mata. Ketujuh itu ada saraf facial berfungsi sebagai sensoris rasa kecap, motorik pergerakan di wajah dan kelenjar pencernaan. Dan kedelapan itu ada saraf auditori atau vestibulocochlear. Itu berfungsi dalam pendengaran dan keseimbangan tubuh. Dan 9 itu ada saraf glossopharyngeal yang berfungsi dalam proses menelan dan pergerakan leher. Dan 10 itu ada saraf vagus yang berfungsi untuk mengontrol otot dan kelenjar pada organ-organ dalam. Dan 11 itu ada saraf aksesori yang berfungsi sebagai sensoris rasa kecap dan motorik itu seperti menelan. Dan ke-12 itu terakhir itu ada hipoglossal, itu berfungsi dalam pergerakan lidah. Sistem saraf pusat atau disingkat SSP dan sistem saraf keti atau SSP. Pada sistem saraf pusat itu ada dua, otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi dari otak itu adalah mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostatis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Dan kedua itu ada sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai transmisi kemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Dan sistem saraf pusat atau SSP itu berfungsi sebagai memegang segala kendali dan pengaturan atas kerja jaringan saraf hingga sel saraf. Dan yang kedua itu ada sistem saraf keti atau SST, itu dibagi jadi dua, saraf kranial dan saraf spinal. Dan saraf kranial itu berfungsi motorik, sensoris, dan otonom dan berbeda pada masing-masing sistem saraf. Dan yang kedua itu ada saraf spinal yang berfungsi sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dan sistem saraf keti atau SST itu berfungsi menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya pada tubuh. Nah, kita akan membahas tentang sistem saraf keti 31 serabut saraf sumsum tulang belakang. Oke, yang pertama itu ada Y. Itu berfungsi untuk menerima informasi berupa gambaran suatu objek yang bisa dilihat yang kemudian dikirim ke otak. Dan ada juga tear nose plate, itu berfungsi melindungi mata dari benda asing menghasilkan air mata. Dan ada juga submaxillary and sublingual glands, itu atau kelenjar ludah, itu berfungsi untuk membantu mencerna makanan dengan mengeluarkan suatu sekret yang disebut salivia.
Dan ada juga mouth salivary gland yang berfungsi sama dengan kelenjar ludah. Mulut berfungsi membantu proses pencernaan makanan, membersihkan dan melindungi mulut, mencegah kerusakan gigi dan gusi, mencegah mulut kering. Dan heart itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lung itu sebagai tempat pengikatan oksigen oleh alveolus dan pengeluaran karbon dioksida. Dan ada juga stomach itu untuk mencerna makanan. Blood vessel of the abdomen itu berfungsi sebagai tempat jalannya darah ke seluruh bagian sel atau jaringan dalam tubuh. Liver itu berfungsi menetralisir racun yang kemudian dikeluarkan melalui urin sebagai tempat merubah provitamin dan menjadi vitamin A. Pankreas berfungsi mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukagen yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati. Dan selanjutnya ada juga adrenal gland yang berfungsi untuk mengatur respons stres melalui sintesis kortikosteroid terutama kortisol dan katekolamin terutama adrenalin. Dan ada juga small intestine yang berfungsi memproses makanan secara kimiawi dengan melibatkan enzim dan melakukan penyerapan sari-sari makanan. Dan ada juga lage intestine rectum yang berfungsi menyerap air dan feses serta tempat penyimpanan feses sementara. Dan kidney itu berfungsi untuk menyaring darah, membuang limbah dan racun dari tubuh dan juga membantu mengeluarkan urin. Dan bladder itu berfungsi untuk menyimpan hasil pembuangan terakhir urin dari sisa-sisa makanan atau kotoran yang telah disaring. Dan ada juga sexual organ, itu ada dua, pertama itu male itu untuk pria dan female itu untuk perempuan. Male atau pria untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Dan pada wanita itu ada female itu berfungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Dan ada spinal cord itu berfungsi untuk transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Dan yang terakhir ada vertebra, itu ada 4 fungsi. Yang pertama itu untuk menahan kepala dan alat-alat tubuh yang lain, dan kedua melindungi alat halus yang ada di dalamnya, sumsum belakang, dan ketiga tempat melekatnya tulang iga dan tulang pinggul, dan terakhir itu menentukan sikap tubuh. Sistem saraf tepi 31 syaraf sumsum tulang belakang. Yang pertama itu ada cervical, itu berfungsi sebagai penopang bagian tengkorak. Yang kedua ada thoracic nervous, itu berfungsi bertanggung jawab untuk memberikan kekuatan dan stabilitas pada tubuh. Dan ketiga itu ada lumbar nervous, itu berfungsi untuk menopang sebagian besar berat badan dan memungkinkan gerakan lebih fleksibel dan tapi tidak berputar. Dan keempat itu ada sacral nervous, itu berfungsi sebagai atau menjadi tempat dasar menyatunya tulang punggung. Yang terakhir ada coccyx, itu berfungsi menjaga keseimbangan ketika seseorang dalam posisi duduk, tempat bernaungnya berbagai ligamen, tendon, dan beberapa otot panggul. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.